Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan roleplay terkait materi yaitu etika akuntan manajemen. Yang mana roleplay kali ini akan diperankan oleh Intan Wahyu Zulmi sebagai Rike, Yona Zulni sebagai Ana, dan saya Bahrun Nafis sebagai narator. Untuk situasi untuk roleplay kali ini yaitu Ana Rahayu merupakan CEO untuk perusahaan PT Pilar Membangun yang bertindak sebagai kontraktor umum pembangunan jalan layang, jembatan serta gedung. Dia membanggakan dirinya sebagai seorang yang mampu mengelola perusahaan secara baik dan teratur. Selama bertahun-tahun, pertumbuhan perusahaan stabil sebesar 22-25% dalam penjualan, laba, dan laba per saham. Ana menginginkan pertumbuhan perusahaan yang stabil untuk mendapat kemudahan pendanaan oleh bank. Rike Sukumbang, Direktur Keuangan yang baru telah merubah posisi perusahaan yang stabil ini. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita mulai roleplaynya yang akan diperankan oleh Yona dan Intan. Disilahkan. Selamat siang, Ibu. Siang. Rike, kamu tahu kan kalau perusahaan kita punya satu masalah? Mohon maaf sebelumnya, Bu. Kalau boleh tahu, masalah seperti apa ya, Bu? Kamu kan tahu kebijakan apa yang telah saya terapkan di perusahaan ini terkait pertumbuhan laba perusahaan. Saya selalu menekankan agar pertumbuhan laba kita itu stabil, Rike. Kamu tahu nggak sih? Mohon maaf, Bu. Menurut saya, statement Ibu untuk membuat perusahaan terlalu stabil itu salah, Bu. Maksud kamu apa? Kamu tahu kan laba kita terlalu tinggi, yaitu 35% dibandingkan tahun lalu. Saya hanya menginginkan pertumbuhan laba itu stabil sebesar 22-25%, baik dalam penjualan, laba maupun laba per saham. Sekali lagi, saya minta maaf, Bu. Kan sebagai direktur baru di sini, kalau boleh saya tahu, kenapa Ibu menginginkan laba yang stabil seperti itu selama bertahun-tahun? Ya apalagi coba? Kamu kan tahu, jika pertumbuhan laba kita stabil, tentu untuk mendapatkan pendanaan dari bank akan lebih mudah. Saya sudah menerapkannya selama bertahun-tahun dan lihat, saya cukup berhasil mengelola perusahaan dengan baik sampai saat ini. Tetapi, Bu, bukankah dengan laba yang meningkat seperti itu justru akan lebih memperlihatkan bahwa kinerja Ibu sangat bagus? Apa yang kamu bicarakan, Rike? Pokoknya kita harus menurunkan laba tahun ini, kemudian kita keep untuk tahun depan. Saya tidak ingin kinerja saya dinilai buruk jika kita sampai mengalami penurunan laba untuk tahun depan. Lalu, langkah seperti apa yang Ibu rencanakan? Mungkin kita bisa memasukkan persentase laba lebih rendah untuk tahun ini, dan kita bisa menaikkan laba untuk research and development senilai 1.240 juta. Tapi, Bu, jika kita membuat laporan seperti itu, bukankah tidak etis dan tidak adil bagi calon investor, juga pemegang saham yang lain maupun anggota dewan yang perlu mengambil keputusan nantinya? Maksud kamu saya merugikan beberapa pihak seperti itu? Begini, Bu, jika memang kita sedang melaba saat ini, seharusnya kita bisa menginformasikan kepada pemangku kepentingan tentang kinerja kita saat ini. Namun, jika kita memang sedang dalam keadaan sulit, sebaiknya mereka juga mengetahuinya. Jangan sampai kita menginformasikan laporan keuangan yang salah, yang mana nantinya akan menyesatkan mereka dalam pengambilan keputusan. Sekarang dengarkan, Rike, jangan ganggu saya dengan kata-kata akuntan berkualitasmu itu. Saya tidak mau tunduk dengan aturan profesimu. Mohon maaf sekali lagi, Bu. Tetapi, sebagai akuntan, saya selalu mengingat bahwasanya kesehatan perusahaan itu tergantung pada kebenaran. Lantas kamu dengar ya, Rike? Kamu adalah karyawan dan saya adalah bos. Jadi lakukan saja sesuai perintah saya. Mohon maaf, Bu, meskipun wajar jika loyalitas pertama saya yaitu ditujukan kepada perusahaan, tetapi saya tetap berpegang teguh pada kode etik akuntan manajerial saya, yang saat ini menurut saya sedang mengalami ancaman integritas, dan pada dasarnya saya harus objektivitas dan memenuhi kewajiban saya kepada publik untuk menyampaikan laporan keuangan yang benar. Stop, Rike. Jika kamu terus bertindak tidak sesuai dengan keinginan saya akan mengambil tindakan tegas. Sekarang cepat revisi, kemudian berikan angka-angka tersebut segera mungkin kepada saya. Saya tunggu. Baiklah, berdasarkan
role play yang telah dilakukan tadi, maka bisa kita menjawab beberapa pertanyaan terkait kasus tersebut. Yang pertama, yaitu siapakah pemangku kepentingan yang terlibat dalam keputusan ini? Seperti yang telah dikatakan oleh Rike dalam dialog di atas, di mana pemangku kepentingan yang terlibat dalam keputusan ini yaitu ada calon investor, pemegang saham, maupun anggota dewan yang perlu mengambil keputusan. Yang kedua, yaitu apakah isu etis yang muncul dalam kasus ini? Isu etis yang muncul dalam kasus ini terletak pada saat Anna meminta kepada Rike untuk menurunkan laba tahun ini dan menyimpannya untuk laba tahun depan. Hal ini merupakan suatu bentuk manipulasi terhadap laporan keuangan. Situasi dilema adalah situasi yang dihadapi oleh seseorang di mana ia harus mengambil keputusan tentang perilaku yang tepat. Serta, banyaknya pihak berkepentingan terhadap laporan keuangan seringkali menyebabkan akuntan manajemen sebagai penyedia informasi tersebut merasa di bawah tekanan. Sehingga, diliputi keterangan dan rasa emosional yang bisa saja menyebabkan tindakan yang dilakukan di luar batas etis. Yang ketiga, yaitu dari kode etik akuntan keuangan atau manajemen, kode etik mana yang sedang mengalami dilema. Nah, kode etik akuntan manajemen menurut Weaver 1965 dalam studinya menemukan bahwa perilaku tidak etis yang dilakukan oleh akuntan manajemen seringkali terjadi karena top manajemen yang memiliki kepentingan terhadap suatu keuntungan yang mengakibatkan tindakan etis, salah satunya yaitu manipulasi data. Pertanyaan keempat yaitu, apakah situasi manajemen laba pada kasus etis ini? Mengapa iya dan mengapa tidak? Nah, untuk jawabannya, manajemen laba bukan merupakan kasus etis dalam kasus ini. Karena dalam kasus ini, manajemen laba yang dilakukan ialah dalam hal untuk menutupi fakta yang seharusnya dilaporkan dan diinformasikan pada pemangku kepentingan. Karena hal ini merupakan tindakan yang tidak adil bagi calon investor, pemegang saham, maupun anggota dewan yang perlu mengambil keputusan nantinya. Pertanyaan nomor 5, yaitu bentuk ancaman akuntan apa saja yang sedang Rike hadapi saat ini? Nah, ancaman yang dihadapi oleh Rike seandainya ia memilih untuk mengikuti Anna, maka akan membuat kepercayaan publik lebih menurun. Serta, jika tidak menuruti, maka ia akan dikenakan sanksi berupa mutasi, bahkan bisa saja berujung pada pemecatan. Selanjutnya terdapat pertanyaan nomor 6, yaitu apa yang harus Rike lakukan? Sebagai seorang akuntan yang memiliki kode etik serta selalu menjunjung tinggi objektivitas dan integritas, maka Rike harus tetap pada prinsipnya untuk menyajikan laporan keuangan yang sesungguhnya meskipun wajar jika loyalitas pertama ditujukan kepada perusahaan. Namun, kode etik akuntan manajerial membutuhkan objektivitas dan kewajiban kepada publik, yaitu seperti yang telah dijelaskan pada dialog di atas atau dalam role play-nya. Dan untuk pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan nomor 7, apakah Anda setuju bahwa manajemen laba di perusahaan adalah tindakan etis? Jelaskan pendapat Anda jika setuju dan apakah tidak. Nah, menurut roleplay di atas dan juga hasil kesimpulan bahwa didapati bahwa manajemen laba merupakan tindakan yang tidak etis. Karena dalam kasus ini, manajemen laba yang dilakukan ialah dalam bentuk untuk menutupi fakta yang seharusnya dilaporkan dan diinformasikan kepada pemangku kepentingan. Karena hal ini merupakan tindakan yang tidak adil bagi investor, pemegang saham, maupun anggota dewan yang perlu mengambil keputusan nantinya yang berujung pada pengambilan keputusan yang salah dan atau bias pada pengambilan keputusan. Baiklah, sekian roleplay dan jawaban kasus dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.